Dan jadi pemandu gunung tuh gak enak, yang gue bilang tadi. Capek Bang Walid. Kalau jadi pemandu gunung, lu nggak ada kata capek. Yang ada cuman tiada kata lain selain siap. Dari ketemu nih meeting point ya, bisa dibilang ketemu di stasiun sama mereka. Di situ lu udah mulai kerja atau tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama channel Badruke Vlogs. Kali ini dengan gua yang akan membawakan sharing-sharing kali ini dengan gua Walid, dan di samping gua ada Bang Badruke Vlogs. Nah, gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah Walid. Alhamdulillah. Gua diajak hari ini buat cerita, nggak tahu nih gue cerita apa nih. Sharing-sharing aja ini teman-teman, sharing-sharing ya Bang. Sharing-sharing ya Bang. Sharing-sharing ini karena kebetulan memang di channel Bang Badru ini banyak komen dari teman-teman untuk menceritakan, menanyakan sih lebih tepatnya di akun sosial media Bang Badru maupun di channel YouTube ini sendiri. Nanya tentang apa tuh ya? Ya, untuk menceritakan kisahnya Bang Badru sebagai guide pendaki gunung. Ya, jadi iya. gimana Bang? Keberatan nggak Bang untuk kita sharing-sharing sama teman-teman nih? Insya Allah siap sih Bang. Itu. Okay. Tapi ya seadanya aja ya Bang ya. Oh siap Bang Badru. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like, komen, dan share. Pertanyaan dari teman-teman Bang. Iya. Jadi boleh kita sampaikan ke Bang Badru ya? Iya siap. Oke, salah satunya. Yang pertama nih Bang Badru. Deg-degan nih gua. Bang Badru, saya pendaki pemula, baru mau memulai naik gunung. Iya. Nah, persiapan apa saja yang mesti saya bawa dan siapkan? Pendaki pemula ya. Iya. Dan barang apa saja yang harus disiapkan? Ya, itu Bang. Kalau untuk pendaki pemula mungkin udah banyak ya kayak tutorial gitu ya Bang. Apa yang persiapkan? Ya. Ini mungkin versi gue ya Bang Walid ya. Ya. Di sini gue bukan untuk sombong atau mengajari atau menggurui, enggak ya. Ini karena temanya sharing session Ya, ya Bang. benar Bang. Kita sharing-sharing aja. Ini sepengetahuan gue. Kalau pendaki pemula, gue pun pernah pemula nih Bang Walid. Pernah jadi orang yang pertama kali naik gunung gitu ya. Yang harus dipersiapkan seperti biasa Bang. Perlengkapannya. Perlengkapan. Iya, kayak jaket, kayak sepatu, kayak celana, kayak sleeping bag atau kepompong ya, selimut itu ya. Gitu. Jadi karena kita bermain di alam, ya sesuaiin kebutuhannya gitu Bang Walid. Misalkan kayak jaket nih, mungkin jaket itu umum. Banyak lah tipenya kayak macam-macamnya ya. Iya, jaket outdoor, jaket ya untuk yang biasa lah kayak sweater gitu. Tapi kalau di gunung usahain jaketnya itu jaket yang khusus buat outdoor, buat untuk naik gunung ya. Iya, sesuai kapasitas gitu. Jadi banyak juga gue sering ngeliat kayak pendaki pemula pakai jaket motor gitu, yang gue anggap sih nggak safety banget Bang Walid gitu, karena beda spek ya atau kapasitas gitu ya untuk di motor sama untuk di gunung gitu. Dan kayak sepatu juga itu wajib sih Bang Walid gitu. Jadi perlengkapan pribadinya mungkin di YouTube udah banyak sih Bang, hal-hal yang kayak gitu, yang apa aja nih harus dipersiapin nih kayak gitu kan. Nah terus kayak fisik juga nih Bang. Nah fisiknya maksudnya di rumah sebelum naik gunung olahraga kecil gitu Bang. Olahraga dulu ya. Iya, jadi biar
badan kita lemas gitu loh bang, kayak urat-uratnya gitu, jadi nggak kram atau nggak gampang capek gitu ya, dan juga bisa ngatur nafasnya gitu ya bang Walid ya. Nah untuk masalah ilmunya nih bang nih, misalkan misalkan naik gunung tuh kayak gimana sih gitu. Gue sih bilang ke teman-teman gitu ya, kalau lu mau naik gunung nih, mungkin lu punya temen, entah di temen tongkrongan, entah di temen sosmed ya atau sosial media, bisalah bertanya-tanya ke mereka gitu. Pertama naik gunung tuh kayak gimana sih? Nah mungkin di sini gue agak sedikit ngejelasin ya. Jadi maaf teman-teman, bukannya menggurui ya, karena gue juga masih pemula dan masih banyaklah kekurangannya bang Walid. Kayak gitu. Kita masih terus belajar. Ya. Terus belajar terus ya bang ya. Betul bang Walid. Karena kan kita ya lah baru main di Indonesia doang sih, gitu, belum keluar negeri. Iya bang. Kayak gitu. Nah persiapannya itu ya bang. Ya kembali lagi persiapan fisik, mental, sama materi juga bang gitu. Jadi kalau fisik ya udah seluruh badan kita gitu, karena emang outdoor itu atau pendakian gunung itu kita menggunakan badan, seluruh badan kita. Jadi ya fisik kita persiapin gitu. Terus dari mental jangan sampai gampang down gitu kan, karena di gunung itu banyak kejadian yang kita nggak bisa perkirakan bang, nggak terduga gitu nggak terduga. Misalkan kayak ya kejadian lah, misalkan kita yang kram atau kita yang sakit tiba-tiba, atau mungkin teman kita sendiri, atau nanti kejadian yang di luar jangkauan gitu kan. Misalkan di rumah kita nggak pikir nggak hujan ya, ternyata hujan gitu kan. Terus di sana kita nanti mungkin kemalaman yang bikin mental down gitu kan. Jadi ya gue sih bilangnya cuman persiapin aja segala sesuatunya, sama jiwa pendaki lu lah lu keluarin gitu. Karena menurut gue jiwa pendaki itu jiwa yang seorang petualang ya bang ya. Jiwanya itu yang mau berbaur sama orang lain, mau berkenalan lah ya, berinteraksi gitu. Terus kayak orang yang mau mencari sahabat lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi kalau banyak pendaki pemula yang cuman diem gitu ya kan. Maksud gue jangan kayak gitulah, karena lu mendaki gunung pasti lu ketemu orang, dan waktunya lu berinteraksi. Ya bisa dibilang kalau kata orang mah saling mengenal, mencari teman lah ya, kayak gitu, teman seperjalanan. Semoga menjadi teman hidup kalau emang satu pasangan, cewek cowok. Kalau laki-laki jangan. Semakin banyak teman, semakin banyak saudara, semakin banyak membuka pintu rezeki juga ya bang. Betul banget bang Wali. Terus juga pendakian gunung tuh kayak gimana sih kita menyikapi suatu hal yang kita inginkan. Misalkan gunung tuh beda. Lu dari rumah persiapin fisik, alat ya, mahal-mahal juga alatnya. Sampai gunung lu masih tetap capek. Bahkan sampai rumah lu tetap capek. Nah itu yang gue bilang tadi, gue selalu nekenin fisik sama perlengkapan. Kalau untuk ilmu pendakiannya ya, ilmunya ya, atau SOP-nya ya bang Walid, itu nanti mungkin bisa dipelajari entah via YouTube, di Google kan banyak tuh bang, hal-hal yang kayak gitu kan. Nah ya yang penting lu tahu lah bagaimana caranya menyikapi penyakit hipotermia atau penyakit yang kedinginan itu bang, kehilangan suhu panas tubuh ya, itu karena itu penyakit yang paling mematikan sih bang menurut gua. Untuk di gunung ya bang, pendakian gunung ya. Jadi bagaimana lu mencegah penyakit itu dan cara mengobatinya gitu. Terus caranya lu keril nih atau rangsel gimana nih sesuai kapasitas badan kita gitu. Karena banyak pendaki baru itu atau yang pemula pengen yang gede nih, pengen yang gede tapi yang berat. Nah, padahal dia nggak tahu fisik dia tuh kayak gimana, kapasitasnya dia bang. Nah itu makanya kalau untuk yang baru usahain lah perlengkapan pribadi lu aja sesuai SOP gitu, jangan usah untuk gaya-gayaan. Kalau yang besar-besar nggak apa-apa, nggak dilarang. Mungkin ya lebih bagusnya ya sesuai kapasitas aja sih gitu. Intinya gini, lu persiapin apa yang harus dipersiapin. Kayak lu mau perang, lu harus tahu dong apa yang harus lu bawa, senjata, granat, dan yang lain-lain itu. Dan apa yang harus lu lawan nanti musuh lu kan. Kalau lu menang ya lu hidup, kalau lu mati ya lu mati gitu. Sama halnya naik gunung kayak gitu bang Walid. Kita datang ke alam yang alam bebas, bisa dibilang hutan rimba ya. Nah kata-kata hutan rimba itu gua anggap angker sih, serem kata-kata itu, karena ya bisa menghilangkan nyawa di sana gitu. Refreshing atau piknik yang horor gitu, yang cukup ekstrim gitu. Makanya bisa dibilang kata senior gua, naik gunung tuh hobi yang ekstrim ya, itu di situ. Beda sama halnya kayak lu ke Ancol atau lu ke Puncak Bogor, itu beda pikniknya ya, kan. Kalau ke gunung piknik itu piknik capek, tapi yang bikin lu ketagihan banget gitu. Jadi buat untuk pemula nggak usah berkecil hati, nggak usah malu sama pendaki yang udah senior, sama yang udah pengalaman. Selama dia masih bisa menghormati bang Walid, lu deketin, lu hormatin dia, minta ilmunya dia.
kalau ketemu senior yang sombong, yang pamer, yang nggak jelas, yang sok gimana, lu nggak usah nyinyir, nggak usah ngelawan. Ya kita cari hidup damai aja. Ya udah jauhin aja. Masih ya banyak kok ilmu-ilmu yang nanti kita bisa dapat dari orang lain gitu. Jadi intinya nggak usah berkecil hati, karena pendaki senior pun yang udah ke Everest 100 kali, dia pernah jadi pemula, pernah jadi orang yang memulai pendakian. Cuman tinggal waktunya aja sih. Ya, gitu. Jadi tinggal waktu. Intinya nggak usah malu, nggak usah berkecil hati gitu. Gue sih selalu bilang sih ke adik-adik gue kayak gitu. Karena kita pernah jadi pemula juga gitu. Aku memang masih pemula sih. Oke Bang Badru, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya siap Bang Walid. Aduh, tegang guys. Kita kayak gini guys. Bang, gua pendaki pemula dan pengen banget jadi pemandu gunung. Cuma gak tahu gimana awal dan memulainya. Pendaki pemula pengen jadi pemandu gunung. Iya, tapi nggak tahu awal dan memulainya. Tolong berbagi pengalaman dan ilmu Bang Badru dong saat pertama kali jadi pemandu gunung, dan gimana susahnya dan nikmatnya Bang. Pendaki pemula pengen langsung jadi pemandu gunung. Wah itu horor banget. Itu mimpi yang bagus sih. Mimpi yang bagus ya bagus. Cuman prosesnya yang terlalu cepet banget Bang. Kayak misalkan lu sekolah tiba-tiba langsung pengen SMA, kan kaget kan? Oh iya benar-benar. Harus lu SD dulu, SMP, baru SMA. Semua butuh proses gitu. Nah jadi yang gue bilang tadi, ya untuk yang pendaki pemula, kalau emang lu punya niat atau lu punya tujuan, lu punya impian pengen jadi pemandu gunung, selama lu proses, lu naik gunung, lu pelajarin tentang karakter gunung, tentang karakter jalur, dan apapun itu ya, dan karakter teman-teman sependakian lu gitu. Berusaha lu untuk menjadi leader di sana, walaupun lu bukan leader, cuman jiwa leader lu keluarin tanpa sepengetahuan mereka. Bukan leader itu bukan orang yang nyuruh-nyuruh ya, atau orang-orang yang so jadi pemimpin, bukan. Leader untuk diri sendiri gitu. Kalau langsung ke jadi pemandu gunung kayaknya terlalu jauh banget Bang Walid gitu. Jadi untuk yang pemula usahain lu jalan dulu nih ke beberapa gunung. Kalau bisa se-Nusantara lu jalan, lu explore tuh semua gunung, jadi lu tahu macam-macam karakter gunung Bang Walid. Oh Gunung Sumbing tuh kayak gini. Oh Gunung Prau tuh kayak gini. Oh Gunung Semeru tuh kayak gini. Gunung Kerinci kayak gini, kayak gitu. Kalau emang nanti udah lu anggap pengalaman udah ada, atau basic lu udah oke, gua nggak kapok nih naik gunung, emang kayaknya hobi nih, ya gitu, silahkan jadi pemandu gunung gitu. Dan untuk masalah pemandu gunung tadi apa Bang Walid? Pertama kali gue naik gunung ya? Pertama gue jadi pemandu gunung ya. Susahnya dan nikmatnya Bang. Oh gitu ya. Awalnya gue dulu naik gunung di 2002 ya Bang Walid. 2002. Itu gue masih kelas berapa ya? Kelas 2 SMA apa kelas 1 gue lupa gitu Bang. Kelas 3 deh kalau nggak salah. Gue udah naik gunung gede waktu itu diajak sama kakak gue, namanya Danang, senior gue itu. Berarti pertama kali ini Bang Badru ke Gunung Gede. Gunung Gede. Karena gue orang Jakarta. Karena dekatnya Gunung Gede kan. Iya. Sebelumnya sih sering kayak camping di area-area itu Bang. Kayak di air terjun, sering banget tuh zaman-zaman sekolah. Cuman pertama kali itu 2002 naik ke Gunung Gede. Gue naik via Surya Kencana. Putri ya. Gunung Jalur Putri. Oh ya. iya. Itu gue naik, bener-bener kayak nganter nyawa Bang Walid. Kenapa begitu Bang? Gue anggap berat banget sih, karena gue naik gunung itu gue nggak tahu Bang. Dulu 2002 itu gunung nggak kayak sekarang Bang. Sekarang beda kan gitu Bang. Banyak nih di expo sama Instagram. Lu belum ke Gunung Gede, lu tahu Gunung Gede itu kayak gimana? Sekarang kan. Kalau sekarang kan lu bisa ngeliat di Instagram nih, lu belum ke Gunung Gede Bang Walid, tapi udah tahu Gunung Gede itu kayak gimana bentuknya, terus Surya Kencana kayak gimana, terus Gunung Putri kayak gimana, Cibodas kayak gimana jalurnya ya Bang. Nah kalau dulu itu ya karena sosial media ya emang jarang banget, dan handphone juga apa ya, Nokia yang tatut gitu kan. Belum ada WhatsApp kali ya Bang? Belum atau ada. Yang lain-lainnya Belum, gitu kayak Facebook juga belum ada ya? belum ada, Facebook belum ada. Jadinya lu nggak tahu nih tujuan lu gitu Gunung Gede. Ya udah, gua ke sana dan gua sampai sana bingung. Wih gila, teman-teman dia gondrong-gondrong semua kan. Gua anggap itu pendaki senior yang benar-benar pendaki senior. Emang benar-benar gua anggap senior deh. Karena emang jiwa dia waktu itu naik gunung emang benar-benar buat naik gunung. Nggak ada hal
nggak ada suatu hal yang dibanggain. Contohnya nggak ada posting ke Facebook, posting di Instagram kan nggak ada. Emang bener-bener jiwa mereka petualang. Nah, gue sampai di situ Bang Walid. Biasa ada tanya-tanya, siapa lo? Ini Bang, ponakannya Kak Danang, gitu kan. Oh, Danang adenya? Iya, adenya. Oh iya, gue ditanya, lu siapa? Gue adenya Danang. Oh, adenya Danang, iya. Yaudah sini gabung. Lu bayangin Bang Walid, kita di situ anak bocah bisa dibilang ya, masih cupu banget ya. Digabung sama mereka-mereka yang gua anggap gila, setelannya galak-galak banget Bang, rambut pada gondrong ya kan. Kalau udah ngerokok paspus, sedangkan gue ya masih cupu coy, ngerokok juga masih ketengan zaman sekolah. Nah, itu gue tanya kan, jaket lu mana? Duh, kakak gue diem aja waktu itu, sengaja sih gue. Mungkin dia pengen ngelepas gue nih. Mungkin teman-temannya tuh, ospek adik gue, mungkin gitu kali ya. Gue diem, iya Bang ada, mana jaket lu? Gue bawa sweater Bang Walid, sweater yang tau lah yang bahan-bahan katun itu kan. Lu mau mati di gunung lo pakai sweater ini? Masa sih Bang? Iya. Akhirnya kata kakak gue, ada tuh jaket mah dia ada jaket gue bawa 2. Oh ya udah. Wah pokoknya gue deg-degan Bang Walid. Nah, gue mau ngapain sih gue naik gunung nggak jelas banget gitu kan. Mana bawa tas gede-gede banget. Gue sebetulnya rangsel dulu bukan carry, karena gue nggak tahu kan. Nah diajak nih nyampe base camp, mulai trekking tuh. Gue pakai sepatu New Balance yang warna hitam, sepatu STM. Thread gue jalan. Gue disuruh bawa carry sama kakak gue. Nih bawa tas, bawa rangsel, bawa carry kan. Gue bawa. Wah beratnya minta ampun Bang Walid. Dulu kan belum ada ultra gitu kan. Yang berat ya berat banget tuh deh. Gue bawa itu gue 15 menit deh kalau nggak salah. Wah ngap-ngapan banget Bang Walid. Nah udah tuh singkat cerita, gue nyampe di Surakencana. Gue makan nih Bang Walid, makan sendiri, sedangkan di situ ada lingkungan teman-temannya dia. Ini piring yang gue makan itu gue bukan ditendang sih, disenggol jatuh, tapi sengaja. Tawarin kali teman-teman gue, katanya gitu kan. Oh iya gue lupa. Iya Bang makan Bang, telat loh. Gue digituin Bang, kayak gue diasingin sih kayak. Gue belum tahu kalau gue itu lagi di ospek, gue nggak tahu. Gue jadi anjir galak-galak amat sih ini orang gitu kan. Wih malam-malam lagi enak-enak tidur Bang Walid, dibangunin sama teman-temannya ya kan yang senior banget deh. Bayu bangun samit-samit. Nah kakak gue nggak ikut Bang. Kakak gue nggak ikut. Ini gue cerita tentang pengalaman pertama gue kalau naik gunung ya. Kakak gue nggak ikut. Nah dia ikut teman-teman gue. Iya kak, gue pemalu banget, unyu-unyu lah, ya kan. Gue ikut nih, waktu itu berapa ya, 9 orang nih kalau nggak salah yang summit. Nah gue jalan nih malam-malam dari Surakencana ke puncak. Sepanjang perjalanan, nih dada gue Bang Walid. Wah pokoknya gue kayak jantung gue kayak mau copot, karena posisi kaget, baru bangun tidur, tiba-tiba jalan. Belum makan, belum ngerokok, belum ngeteh. Emang gue yang salah sih, gue bangunnya telat, susah dibangunin. Yang mereka mau udah pada makan, udah pada ngerokok. Nah, kira gue jalan sampai gue ngomong, Bang, masih jauh gak sih dikit lagi? Biasa PHP kan. Ternyata masih jauh waktu itu Bang. Treknya mungkin dulu agak terjal sih, sekarang agak beda. Pokoknya melipir-melipir gitu. Nah, gue anjir, gue kapok gue naik gunung. Orang galak-galak amat sih kata gue. Emang orangnya baik gitu, tapi kalau lagi tegas gitu Bang Walid ya. Nah, nyampe nih puncak gue Bang, jam 4:30 apa jam 5 ya. Itu masih gelap Bang. Wah gue kedinginan di atas kan. Kakak gue kemana ini? Gue belum bisa interaksi sama teman-teman mereka karena gue kebanting gitu loh. Dan mereka selalu nanya, Dro kopi, ya ngopi apa lo gitu kan. Selalu, nih makan, ya makan. Selalu tawarin, cuman gue belum bisa ngebalikin ke dianya gitu Bang. Karena ya gue ngedon gara-gara umur, kembali lagi gitu kan sama stylenya dia yang pendaki banget. Nah di puncak udah gue foto-foto, kakak gue akhirnya nyampe, alhamdulillah dia sendirian dia nyusul. Nyampe di puncak foto-foto, senang minta ampun Bang Walid. Gimana ya pas pagi sunrise tiba, wih gila naik gunung asik ya. Nah turun tetap gue kayak dikerjain aja gitu, kayak dibikin lo harus sadar gitu loh, lo lagi di gunung bukan lo lagi piknik gitu kan. Udah sampai rumah kapok gue Bang naik gunung. Kapok gue. Dulu naik gunung itu belum fashion Bang, maksudnya belum jadi gaya hidup semua orang ya, hanya di beberapa kalangan aja. Mungkin gue lihat itu hanya beberapa persen, karena naik gunung itu bukan satu hal yang dibanggakan Bang. Bahkan mungkin ya satu RW gue cuman kakak gue doang yang hobi naik gunung gitu, yang lain ya nggak ada.
emang sih gue liat kayak gitu. Nah sekarang mungkin setiap RW pasti ada pendaki, maksudnya Kalau- orang yang sering naik gunung gitu ya, karena emang udah ya sosial media sih awalnya ya gitu, dan film. Nah gue diajak camping-campingan tuh bang sama teman-teman ya kan, camping-campingan di kawasan Curug-Curug gitu kan. Emang sering banget gue waktu itu, karena emang gue suka ngayap orangnya bang, zaman sekolah juga. Nah lulus sekolah 2006 gue mulai naik lagi nih bang. Waktu itu ada temen nanya, Dru, lu pernah ke Gede ya, kata dia gitu kan. Pernah. Yuk anterin gue yuk, gue mau ke sono nih sama teman-teman kampus gue, itu teman gue ya kan. Akhirnya udah itu bang Walid, mulai dah pokoknya gue nganter temen tuh bang ke Gunung Gede. Gue mulai nganter, wih gue seolah-olah jadi kayak leader gitu loh bang. Jadi oh asik juga ya jadi leader ya. Cuman gue pelajarin lagi tuh, gue naik ke kakak gue, gimana sih kak kalau ngebawa orang gitu, lu hati-hati kata dia, nyawa tuh yang lu bawa. Iya dikasih lah materi-materi, gue minta lah sama dia, gue nggak malu, nggak perlu nggak gengsi gitu bang Walid, tanya aja, minta ke dia, dikasih lah ilmu yang dia punya gitu kan, sharing session. Nah terus tuh bang, nah mulai aktif tuh bang di 2008 2009 gue ke Cermeh, gue ke Merbabu, gue ke Sindoro, gue ke Sumbing gitu kan. 2008 terus, nah gue masuk kuliah di 2009 kan. Nah di situ gue makin gila bang, ketemu ya anak Mapala, lu tau sendiri. Emang, wih ada secret nih, gue samperin kan. Staf secret lu gue belusukan bang Walid, gitu. Karena emang gue pengen bersilaturahmi dan mau nimba ilmu dari mereka gitu. Kebetulan gue pengen masuk Mapala di kampus gue, cuman orang tua gue nggak ngizinin gitu. Lu fokus aja kuliah, nggak usah masuk pecinta alam gitu. Dan gue sempet pengen masuk ke Wanadri waktu itu di 2010 deh kalau nggak salah. Cuman almarhum bokap nggak ngizinin. Mendingan jadi TNI sekalian kata dia gitu. Wah ya udah deh kalau emang dua-duanya nggak ngasih kan, silakan naik gunung nggak apa-apa, cuman nggak usah ikut-ikut organisasi kayak gitu. Nah kira gue bingung, gue mau nyari ilmu kemana. Dulu kan emang ilmu pendakian masih minim banget informasi bang Walid. Iya. Sekarang kan udah di Instagram udah banyak, di YouTube udah banyak. Kita gitu tinggal kan. cari aja ya. Iya tutorial atau apa. Akhirnya ya udah, wah makin gila tuh mendaki gunung. Ya dari Banten sampai Jawa Tengah, Jawa Timur ya kan, ya udah bukan selesai sih, udah alhamdulillah udah selesai gitu bang Walid. Udah gue daki semua. Nah sempat gue ikut ekspedisi tuh bang, ekspedisi 25 gunung. 25 Iya, gunung. dari salah satu kampus. Gue nggak mau jelasin nama kampusnya. Itu ekspedisi dari dari Banten sampai Jawa, dari Banten sampai Bali waktu itu bang, ekspedisi. Kandidatnya 40 orang, tapi yang terpilih 22 orang waktu itu. Termasuk gue, alhamdulillah kan terpilih. Dengan biaya gratis bang, tanpa biaya sama sekali, dan gue dikasih makan, dikasih uang transport, pokoknya bersih deh. Gue waktu itu bawa duit cuman 40.000 perak. 40.000. Iya, karena senior gue bilang nggak apa-apa, duitnya bakal nambah kan, karena ada anggaran kan. Nah waktu itu disponsorin salah satu brand lokal Indonesia yang terkenal banget. Nah, alhamdulillah ekspedisi berhasil 25 gunung. Nah udah tuh dari Banten sampai Bali. Wah makin gila bang waktu itu naik gunung, karena ya jiwa petualang gue makin menggebu-gebu gitu. Kebetulan gue juga selain mendaki gunung waktu itu ini bang, hobinya ngeband. Iya kebetulan gue main metal waktu itu, death metal kan sama teman-teman kampus. Panggung lah di beberapa acara gitu, di panggung kecil lah gitu. Pernah bareng sama Dead Squad satu panggung, walaupun ya gue tim receh lah waktu itu. Hobi gue dua tuh, band metal sama gunung. Nah lulus kuliah nih bang Walid, gue jadi panjang banget ceritanya nih. Gak apa-apa ya teman-teman ya, ini gue jadi curhat nih gara-gara dia. Namanya juga sharing-sharing bang Badru, Iya, kita sharing. ya kan. Jadi tentang pengalaman perjalanan gue gitu kan. Gue bukan siapa-siapa, bukan cuman orang pendaki biasa lah kayak teman-teman yang lain. Nah udah nih bang, gue mulai lulus kuliah nih bang. Lulus kuliah gue kerja bang di salah satu perkantoran lah di daerah BSD Tangerang Selatan. Terakhir gue ngerangkap jabatan jadi HRD waktu itu. Gue pertama jadi GA, General Affair, terus jadi HRD. Itu 2 tahun deh kalau nggak salah, hampir
2 tahun kalau nggak salah, gue lupa. Nah, gue resign bang di 2016 itu karena waktu itu gue mikir ini bukan gue yang berangkat pagi pakai kemeja, pakai pantopel, meeting sama orang penting yang di kantor-kantor, bukan gue, fashion gue kayak gitu kan. Ya cuman pas gue kerja itu gue anggap oh gue lulus kuliah kayak gini bakalannya nih gitu kan. Mungkin gue sampai tua nih, berangkat pagi pulang malam, pagi pulang malam itu. Jadi buat gunung itu gue sempat terlupakan bang. Paling kalau lagi bete ya ke Gunung Gede, Pangrango, ke Salak, tektokan kan gitu. Nah udah akhirnya otak liar ya, bisa dibilang pemikiran liar gue. Gue nggak bisa kayak gini cuy, gue nggak bisa selama hidupnya kerja gue di komputer, meeting, interview orang, manajemen, keuangan, perusahaan yang itu punya orang bukan punya gue. Ya udah, gue mikir, oke, gue resign bang akhirnya. Gue memutuskan putusan yang gila sih gue anggap. Padahal jabatan gue udah asik, gaji gue udah lumayan waktu itu. Ya waktu itu UMR berapa ya, 3,2 apa berapa gue lupa. Ya gaji gue di atas 6 waktu itu, lumayan gede bang pada waktu itu. Nah, gue ngambil keputusan gila. Ya udah bang, alhamdulillah. Nah, gue bikin surat pernyataan tuh bang Walid. Nah, udah selesai 40 hari kerja, udah gue dapet pesangon lah waktu itu lumayan. Nah, gue desain kerja nih bang, bingung gue mau ngapain. Gue mau ngapain, nggak ngapa-ngapain. Kerjaan nggak jelas, buka usaha juga gue bingung. Waktu itu bang, 2016 open trip atau travel gunung itu masih dikit banget bang. Oh masih sepi bang? Cuma ada 1, 2, 3 lah. Gua ada tuh gue inget namanya, dia pun masih baru gitu kan. Nah akhirnya gue sharing sama senior gue. Apa gue jadi pemandu gunung aja ya? Dulu sih sebutan guide masih dikit lah ya, guide bisa dibilang ya, open trip itu. Oke, langsung gue, oh iya, gue pelajarin tuh bang, ilmu jadi pemandu gunung kayak apa 2016. Gue pelajarin, oke, alhamdulillah sekarang gue bikin travel gunung kan, namanya Dunia Pendaki gitu. Nah, mulai itu bang, gue belajar, gue nganter tamu, gue cuman main waktu itu udah sampai sekarang pun cuman main di Gunung Semeru, Rinjani, Kerinci, sama Latimojong, 4 gunung aja gue mainnya sampai sekarang. Kemarin sempat ke Gunung Sumbing sama Lau, itu karena like COVID kayak gini ya, jadi yaudah kita main ke Jawa Tengah dulu. Gitu. Nah, alhamdulillah tuh bang, proses gue bawa tamu, nggak ada capek-capeknya bang gue bawa tamu. Maksudnya, ya emang ini hobi gue gitu, dan jadi kerjaan gue, tanggung jawab gue kayak gitu bang. Jadi sebagai pemandu gunung kan. Nah, gue ketemu tuh karakter orang, peserta-peserta kayak gimana, yang bukan, yang lagi fisiknya lemah, yang sering ambekan, yang sering emosian, yang sering sombong, yang macem-macem lah karakter, yang baik banget, yang sopan banget, banyak lah kayak gitu kan. Dan gini bang, gua sebelum ketemu mereka, gue belajar untuk mengenal karakter seseorang. Bisa dibilang psikolog ya, jadi kayak psikolog gitu ya. Tapi bukan psikolog, cuman belajar kayak gitu. Jadi gue ketemu mereka nih, gue ngobrol, gue bercanda, pelan-pelan gue baca karakter tubuhnya mereka, gaya bicaranya mereka. Oh, orangnya seperti ini. Jadi tujuannya itu untuk mengenal sosok beliau itu, karena gue bakalan sama dia nih selama 7 hari. Dia sebagai tamu gue atau peserta ya bang. Oke, gue kenal dia, tetap gue ngobrol, gue bercanda, apapun gue obrolin sama dia, nanya kerjaannya dia lah, apalah gitu kan. Udah prosesnya kayak gitu, udah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh. Travel gue agak goyang sih karena COVID ini. Karena gitu. Pandemi ini ya bang. Nah jadi buat teman-teman yang kalau emang jadi pemandu gunung, semua butuh proses sih bang Walid, gue bilang gitu. Dan gak enak bang jadi pemandu gunung itu, resikonya tinggi. Kita bawa nyawa orang bang Walid. Kita bawa nyawa kita aja belum tentu selamat, apalagi kita bawa puluhan nyawa orang itu bang Walid. Kita bawa nyawa orang 7 hari ya bang Walid. Ya jatuhnya kita harus kenal karakter mereka itu bang Walid. Dan jadi pemandu gunung tuh gak enak, yang gue bilang tadi, capek bang Walid. Lu naik gunung nih, naik gunung sama teman-teman lu ya, naik gunung biasa nih, bukan jadi pemandu gunung bang Walid. Yang lu bawa apaan sih? Paling bawa barang pribadi lu aja. Terus lu makan paling masak bareng-bareng nih bang Walid. Kalau lagi capek ya udah paling teman-teman lu kan yang masak gitu. Kalau jadi pemandu gunung, lu nggak ada kata capek. Yang ada cuman tiada kata lain selain siap. Dari ketemu nih meeting point ya, bisa dibilang ketemu di stasiun sama mereka, di situ lu udah mulai kerja atau tugas. Lu sapa mereka,
lu satuin mereka, bikin suasana cair, bikin semuanya rileks. Itu udah mulai kerja walaupun belum naik gunung Bang Walid. Nah, sampai di kereta atau di bis, itu mereka dengan beribu pertanyaan, Bang, ini gunung ini kayak gimana sih, Bang? Padahal di grup udah gue jelasin dong tentang itinerary-nya, pasti banyak ya kan. Di situ udah mulai bekerja tuh. Dan pasti tidur lu dikit, lebih banyak ngobrol gitu. Nah, ketika gue naik kereta, gue selalu tidur Bang Walid. Kalau kata anak mah pingsan kali. Pertama gue sapa mereka, oke, kereta gue biasanya jam 3 sore Bang Walid. Gue sapa mereka, ngobrol, ketawa-ketawa sampai maghrib. Sampai maghrib, jangan ganggu gue. Tapi gue nggak ngomong, gue tidur aja. Pingsan gue sampai Malang, gue udah nyampe. Kalau gue ke Semeru, paling melek, sholat, di kereta udah tidur lagi. Kata mereka, set Bang Badrul kayak bangke tidurnya. Gue sengaja gitu. Mungkin ada yang pernah nih ikut trip gue ke Semeru. Ada yang ngomong kayak gitu sering banget. Bang, lu tidur lu kayak bangke lu, pulas banget tidur gitu kan, kebluk banget tidur lu. Jadi tujuan gue gini, gue malamnya pas packing, misal gue berangkat Minggu, gue malam Minggu tuh gue nggak tidur. Gue packing, gue list semua data-data barang-barang di bawah, transportasi gue urusin yang di sana, bla 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 bla, porter gue konfirmasi ulang, bla bla bla, udah. Pagi gue nggak tidur Bang sampai ketemu dia. Tujuan gue apa? Gue sampai kereta pengen tidur pules, puas gue. Sampai Malang itu gue istirahat total, walaupun tidur nggak nyaman Bang Walid. Nah, karena ketika gue udah menapaki, contohnya ke Malang ya, ke Gunung Semeru. Ketika gue menapaki Malang, gue udah mulai kerja lagi Bang, dan nggak ada tidurnya lagi. Nyampe Malang pagi jam 8. Gue langsung ke Pasar Tumpang. Pasar Tumpang bersih langsung ke Ranupane, base campnya Semeru. Bersih packing ulang, bla 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 bla, simaksi, sholat asar, mulai ngetrek sampai Ranukumbolo. Di situ udah nggak ada waktunya buat gue tidur gitu. Jadi gue manajemen diri gue sendiri gitu. Di kereta gue tidur pules, walaupun nggak nyaman Bang. Terus ini kereta mata remaja, begini Bang tidur, ya kan kita udah kayak lurus lah badan kita ya. Udah kayak suhu gitu ya. Kayak gitu-gitu tidurnya deh. Nah, ya sampai Ranukumbolo, gue buka tenda nih, Gunung Semeru misalkan. Gue buka tenda, mereka mah enak, nyampe tenda rebah-rebahan, istirahat, ngopi-ngopi santai. Gue ngapain Bang Walid? Gue masak buat mereka. 15 orang kan gue kalau sekali bawa tuh Semeru, gitu. Gue masak, ya 1 jam 2 jam lah masak, lama prosesnya kan sama porter gue. Masak udah buat mereka udah makan selesai, udah mereka langsung istirahat. Gue suruh istirahat tidur, udah Bang jangan begadang, next kita harus ada perjalanan lagi. Gue ngapain? Gue nyuci piring Bang Walid. Wah capek banget jadi guide, datanya keren, cuman capeknya minta ampun kalau gitu. Udah pagi tiba Bang Walid nih, bangun, mereka mah bangun enak foto-foto. Yang have fun lah ya, karena emang momen pertama kali datang ke sana ya kan. Dan itu selalu gue bikin have fun. Ayo Bang udah foto-foto aja nih, kopi gue bikinin kan. Udah Bang gak usah mikirin gue, foto-foto puas-puasin Bang sampai HP lu lobet. Selalu gue bilang kayak gitu kan, karena di the moment, jangan lewatkan momen lu. Gue masak Bang sama porter, rambut pada gondrong, porter gayet-gayet ya kan. Wah keren-keren lah pokoknya, ngiris bawang. Goreng tempe. Iya gak? Keren doang ngiris bawang. Nah itu makanya jadi bapak rumah tangga di gunung. Selesai masak, mereka makan dong. Habis foto-foto, ayo kumpul makan ya kan. Makan selesai, ya udah mereka mah makan, ngerokok, ngopi. Gue ngapain? Nyuci piring lagi. Sama porter gue, sama tim gue yang lain lah, nyuci piring selesai udah. Gue ngopi, gue ngerokok, relax. Sama mereka juga ikut foto-foto. Udah selesai udah. Yuk packing yuk. Mereka mau packing barang bawaan dia doang Bang. SB tenda selesai, SB jaket, logistik selesai. Gua ngapain? Gua packing semuanya, piring, panci, kompor, udah selesai, tenda 4-5 biji, urubu-rubuin. Capek minta ampun jadi gayet. Selesai, sama jalan kaki juga di gunung. Sama-sama mereka, capek lagi kan. Nah, nyampe tenda lagi nih di hari ketiga misalkan di Kalimati. Nyampe Kalimati ya seperti biasa, mereka mah nyampe duduk depan tenda mau ngopi-ngopi. Gue ngapain? Gue masak lagi sama porter gue, sama tim gue yang lain. Udah gitu aja tuh jadi guide gitu. Jadi kalau emang teman-teman punya mental masih setengah-setengah atau punya fisik maaf ya yang cukup lemah gitu ya, belum siap gitu ya, jangan dulu deh, karena yang lu bawa tuh nyawa orang gitu. Karena kalau lu aja belum siap buat diri lu sendiri, apalagi buat orang lain. Gitu. Sabar sih, sabar. Nah, misalkan udah nyampe Kalimati subuh, kita mesti summit attack Bang Walid, atau puncak ke Gunung Semeru ya, puncak Semeru.
itu kita tidur baru berapa jam sih? Iya benar. Tidur jam 9, jam 12 malam mesti bangun. Iya. Cuma 2 jam tidur. Mulai summit atau puncak sampai siang. Udah selesai puncak, turun lagi ke tenda. Sret. Sampai ke tenda ngapain? Makan lagi dia. Gue masak lagi, mata udah begini, muka udah pucal ya kan. Pokoknya udah hancur-hancuran deh. Selesai dia makan, packing, gue jalan lagi. Gue packing lagi tenda. Turun ke Anukumbolo. Terus aja Bang Walid. Nah, nyampe base camp misalkan. Ya udah selesai. Belum selesai sampai situ, sampai base camp. Gue beres-beres tendain lagi, beres-beresin peralatan lagi, naik kereta lagi, ngaturin mereka lagi, gitu kan? Karena semua pertanyaan pasti ke gue, ke Gaet. Bang, nanti ke Malang kita ngapain lagi ya? Gini. Bang, ya pasti lah pertanyaan kayak gitu. Lu harus bisa menyikapinya. Intinya lu bukan mengajari mereka atau menggurui mereka, cuman memberi informasi ke mereka gitu. Dengan cara bercanda dan serius gitu sih, karena kalau lu terlalu serius kaku cuy. Kalau bercanda cair suasana gitu. Karena di tim gua nih, di open trip gua, kalau orang pendiam itu habis sama gua tanyain mulu sampai dia capek. Karena nggak boleh diem, lu harus ngobrol dan ketawa. This is the moment. Ini momen kalian, jangan sampai terlewatkan gitu Bang Walid. Karena lu udah ngabisin duit, lu udah ngabisin waktu, udah ngabisin segalanya gitu, dan lu nggak happy buat apa gitu. Karena gue pengennya mereka itu ikut trip gue, dia mempercayai gue, kasih amanah ke gue, insya Allah gue memberi yang terbaik buat dia, walaupun nggak semuanya baik gitu Bang Walid. Insya Allah semaksimal mungkin gue kasih ke mereka. Yang paling penting bangganya buat gue pribadi dan kesenangan batin gue, mereka sampai puncak dengan selamat dan tersenyum, dan turun sampai rumah dapat kabar di grup WhatsApp, alhamdulillah Bang, gue sampai rumah. Itu senangnya minta ampun. Karena gue nggak secara langsung sudah mewujudkan impian mereka untuk mendaki puncak impiannya dia, menemani ya, kayak gitu. Dan gue anggap ya ibadah buat gue, memberi orang bahagia, ngasih orang bahagia gitu kan. Gue anggap ibadah buat gue. Dan kadang gini Bang Walid, banyak pertanyaan ke gue, Bang, lu kalau di gunung sholat gak sih? Banyak, bahkan bukan pertanyaan ini mah nyinyir. Percuma lu jadi guide naik gunung sono sini nganter tamu sering sebulan 3 kali atau berapa kali lah. Sama halnya naik gunung kayak gitu Bang Walid. Kita datang ke alam yang alam bebas, bisa dibilang hutan rimba ya. Nah,